Beberapa pekan yang lalu gue sempet lihat komen yang satu ini. Nah, gara-gara komen ini gue ikut ke trigger buat ngecek atau buat ngeliat yang namanya sepatu kaki. Nah, hari ini di sini udah ada sepatu kaki IXC02. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's Megan Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang beberapa tahun terakhir nama sepatu kaki atau brand kaki sendiri lagi naik daun banget nih. Semenjak kalau nggak salah Brian ya jadi kreatif directornya Kangki, dia ngebikin gebrakan-gebrakan kreatif di sepatu atau brand Kangki Sport Style ya. Nah kalau nggak salah ada beberapa siluet yang cukup diterima di pasar, termasuk ada story Kitadake, dan salah satunya mungkin yang ini ya, IXC01 dan IXC02. Dan kebetulan yang kali ini kita bakal ngebahas IXC02. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas mulai dari box packaging. Kalau dari sisi boxnya sendiri ini cukup bagus ya, cukup firm. Tapi yang gua sayangkan adalah dalam paket penjualan atau dalam paket pengiriman, paketnya itu dikirim dengan bubble wrap biasa. Jadi we as a sneakerhead kita sangat meng-appreciate yang namanya box sepatu gitu ya. Cukup disayangkan juga karena dikirimnya dengan bubble wrap biasa, bukan double box, sehingga boxnya ini jadi agak rada penyot-penyot kayak gini ya. But yeah, it is what it is. Di bagian belakang sini ada tulisan everything in between. Kemudian ada logo Kangki di sini gede banget. Boxnya berwarna coklat gini. Ini kayaknya box baru ya. Kangki Sport Style, dan ada tentengan kayak gini. Oh, sorry. Nah, ada tentengannya. Cukup menarik. Kemudian di sini ada tag nama artikelnya ya. Made in Indonesia, udah kita buka. Kemudian di dalamnya ada shoe tree. Ini keren banget ya kalau misalkan sepatu, terutama sepatu lokal ya, dengan harga, by the way, ini harga retailnya itu di 388 dan mereka sempat-sempatnya nyematin shoe trees kayak gini. Oke, kemudian ada tissue paper. Udah, ini ada tagnya. Oke. Sepatunya udah gua cobain, udah gua wear test. Yap, ini dia sepatunya Kangki IXC02 dengan colorway green and beige. Wow, gua akui ini salah satu sepatu lokal yang kelihatan legit banget ya. Berbeda dengan sepatu-sepatu lokal lain yang pernah gua review yang masih kelihatan sedikit flimsy mungkin ya. Di sepatu Kangki ini memang kelihatan produksinya itu kokoh banget. Panel-panelnya itu cukup solid gitu ya. Nah, walaupun review ini udah sedikit telat ya, karena obviously kalau misalkan kamu cek di YouTube udah lumayan banyak yang ngebahas sepatu XC02 ini. But this is my takes on these shoes XC02. Pertama, mari kita bahas dari overall silhouette, kemudian berlanjut ke bagian detail upper, kemudian bagian midsole dan also. Oke, untuk overall silhouette-nya memang sepatu Kangki ini bisa dibilang trail running inspired shoes ya. Bahkan pas pertama gua lihat terutama di bagian midsole-nya, ini langsung ngingetin gua dengan sepatu-sepatu dari Hoka. Pertamanya sih gua mikir kalau sole ini sole-nya Hoka ya, ternyata ini berbeda pas gua cek. Guys, ternyata gua yang kurang riset. Sewaktu gua edit videonya, gua baru tahu ternyata emang bener si Hoka ini, si Kangki ini pakai solnya Hoka, dan nama artikelnya itu adalah Hoka Ana Kappa. Jadi ya, sorry for kurangnya riset gua. Mari kita lanjutin lagi nonton videonya. Ya, ternyata ini berbeda. Pas gua cek kembali, gua searching, ternyata ini memang nggak tahu deh, entah Kangki ngedevelop sendiri atau ini sole template ya. Tapi menurut gua desainnya cukup rugged dan cukup tebal, sehingga ngasih kesan sepatu ini kayak sepatu-sepatu running merek Hoka yang artikel Kahalo. Ada vibes-vibes yang sama lah kalau gua lihat dari sekilas ya. Nah, overall underlay di bagian uppernya ini menggunakan mesh ya. Dan feel meshnya ini cukup kokoh dan firm ya. Karena penggunaan mesh ini bisa ngebuat sepatu ini jadi lebih ringan. Overlay di atasnya, di sini ada beberapa views TPR gitu ya di bagian samping terutama. Sejujurnya ini part yang gua kurang suka dari sepatu ini ya, karena menggunakan fuse overlay kayak gini. Nggak tahu deh kenapa, gua kurang suka aja kalau misalkan ada material-material fuse kayak gini ya. Walaupun memang fungsi dari fuse ini bisa ngebikin atau nge-sustain si shape dari sepatunya. Overlay paling atas di sini ada material suede. Menurut gua poin penggunaan material suede inilah yang ngebikin gua tertarik dengan sepatu XC02 ini. Terutama di bagian depan, di sini di bagian mudguard-nya, kemudian di bagian heel counter. Salah satu hal yang keren lainnya adalah di bagian belakang sini, di bagian heel-nya,
ini selain menggunakan suede, di sini ada sejenis jahitan yang semacam ada aksen-aksen nylonnya. Ini salah satu poin yang pas gue lihat detailnya keren banget. Di foto memang nggak kelihatan ya, tapi detail ini bisa kerasa pas kita megang sepatunya langsung. Kemudian juga material suede di bagian samping ini, kalau dari desainnya sih menurut gua kayak nanggung gitu ya, tapi nggak terlalu keganggu juga. So menurut gua bagian samping di sini cukup oke gitu ya, dengan ada detail jahitan zigzag. Kemudian berlanjut ke bagian I-stay, di sini juga menggunakan suede yang sama. Dan feel suede-nya itu menurut gue cukup lembut nih. Salah satu suede yang gue rasain paling bagus dari brand lokal gitu ya. Let me think. Kayaknya gue belum pernah ngerasain suede sebagus ini deh dari brand lokal. Kemudian di bagian ST ini ada beberapa bahasa desain yang menarik menurut gue. Terutama di 3 eyelet pertama ini menggunakan I-stay biasa ya. Kemudian berlanjut ke atasnya, di sini ada sejenis looping gitu sampai ke bagian paling atas. Di sini ada sejenis metal eyelet. Jadi kombinasi desain kayak gini bisa ngebikin sepatu lebih menarik. Dan juga di bagian tongnya di sini ada potongan panel suede lagi dan ada brandingan kaki. Kemudian di tengahnya ngebentuk lace loop. Di sini ada woven atau nylon dan ada 3M hitch-nya. Berlanjut juga ke bagian belakang. Di sini ada pull tab dan ada detail 3M hitch-nya juga. Oke, kita lanjut ke bagian lining. Ini menurut gua cukup padded juga ya. Nggak terlalu tebal banget. Tapi yang gua appreciate dari sepatu ini adalah bahan liningnya. Ini menggunakan mesh yang shiny gitu ya. Finishingnya shiny, keren banget. Tapi feel-nya juga cukup oke gitu. Cukup soft, cukup lembut. Itu adalah salah satu poin lain yang gue appreciate dari sepatu ini. Sama di bagian tongnya, bagian dalam juga menggunakan lining mesh yang sama ya. Dan di sini ada branding kaki US 9 cm 27. Nah, ini salah satu hal yang bagus gue appreciate dari sepatu ini adalah sizing cm dengan sizing US-nya ini sama. Termasuk sizing Euro-nya juga. Ini ada US 9 cm 27 dan Euro 42. Dibuat di Indonesia. Oke guys, sebelum kita berlanjut ke bagian midsole dan outsole-nya, mari kita cek bagian insole-nya. Nah, ini dia insole dari Kanki. Kalau dari deskripsi mereka sih, ini mereka menggunakan EVA. Dan feel-nya juga kayak EVA sih. Jadi ya satu lagi hal yang keren dari sepatu ini menggunakan insole EVA yang cukup empuk juga nih. Nah, di sepatu ini kita cuma dapat satu laces ya, dan warnanya itu warna green kayak gini. Oke, sekarang kita bahas part yang paling unik dari sepatu ini adalah midsole dan outsole. Ini kelihatannya memang bener-bener chunky ya, gede banget midsole-nya, tebel banget. Tapi feel-nya, gue langsung ngomongin feel-nya dulu. Ini feel-nya nggak seempuk yang kelihatannya ya. Memang ini kelihatannya tebel. Kalau misalkan tebel ya pasti ya biasanya tend to be empuk gitu ya. Tapi ini kalau menurut gue secara keempukannya itu biasa aja. Nggak se-plush yang kelihatan dari misalnya. Tapi untuk overall desainnya ini cukup dinamis, cukup keren menurut gua, dimana ada gerigi-gerigi kayak gini ya bagian midsole-nya. Kemudian di bagian belakangnya juga cakep banget nih, ada belahan kayak gini. Untuk komposisinya sendiri dari deskripsi mereka sih ini katanya Violent, dan untuk outsole-nya ini udah ada rubber traction ya. Tractionnya ini memang buat trail running, jadi tractionnya ini ekstrim banget ya, memang digunakan untuk kebutuhan outdoor gitu. Dan ada branding logo kakinya. So itu dia guys untuk konstruksi dan material dari sepatu ini. Menurut gua ini cukup kokoh ya. Dan yang kerennya ini dijual dengan harga di bawah 400.000. Udah bisa dapat kualitas yang se-firm ini, sekokoh ini gitu ya. Well appreciate banget buat Kaki udah ngebikin produk yang sebagus ini. Nah, sebelum kita bahas untuk feel dan sizingnya, gue pengen nge-point out beberapa hal yang mungkin ini udah lumrah terjadi di brand lokal ya. Salah satunya adalah kalau misalkan di pairs yang gue punya ini, yang paling terlihat jelas adalah ada beberapa luberan-luberan lem ya yang masih kelihatan jelas, terutama di bagian samping di sini. Kemudian untuk potongan panelnya sendiri antara sebelah kiri dan kanan ini masih ada miscut gitu ya, kayak masih kurang rapi antara pairs kiri dan kanannya. Ya, itu salah satu hal yang menurut gua kurang dikit lagi di bagian situnya ya. Untuk overall lainnya, untuk build quality-nya udah bagus, tapi ya itu dia potongan panelnya masih ada beberapa yang miss gitu ya, kurang simetris. Kemudian juga ada loose threads yang lumayan banyak nih dari sepatu ini. At least itu yang gua rasain dari pairs yang gua punya di sini. Sekarang kita bahas untuk fitting dan sizingnya. Nah, karena gua ngikutin sizing rekomendasi atau sizing centimeter dari sepatu ini, yang dimana gua biasanya pakai true to size 9 ya, atau 27 cm, dan gua juga ngikutin sentimeternya. Feel-nya
Ini true to size, jadi ini salah satu brand lokal yang menurut gua bagus untuk sizingnya. Nggak terlalu snug, tapi cukup tersisa sejari kelingking bagian depan sini. Jadi menurut gua itu fine banget ya untuk sebuah sepatu casual atau ya bisa dibilang sport style shoes gitu ya. Nah, untuk feel-nya sendiri menurut gua kalau misalkan kamu punya kaki yang flat gitu ya, yang datar, kayaknya ini bakal nyocok gitu. Tapi kalau misalkan kayak gua punya kaki yang sedikit agak curve bagian arch-nya, gue ngerasa ada sesuatu yang hilang di bagian samping sini. Jadi nggak tahu deh, entah konstruksinya. Padahal pas gue cek di installnya, ini installnya udah nambahin arch support. Seharusnya untuk arch support yang kayak gini udah cukup sih buat ngebentuk bagian arch di kaki kamu. Tapi yang gue rasain malah kayak gue kehilangan sesuatu ya di bagian midfoot. But overall untuk comfortnya cukup gitu ya. Nggak terlalu empuk juga, nggak terlalu keras juga. Ya bisa dibilang ini is a good option shoes kalau kamu memang mau make sehari-hari gitu. Gue cukup merekomendasiin sepatu ini. So ya, itu dia guys review EXG02. Menurut gue overall sneakers ini keren banget. Dan juga vibes yang diberikan ini salah satu refreshment ya di brand-brand lokal terutama. Walaupun kesan pertama gue lihat sepatu ini kayak niru Hoka gitu kelihatannya ya. Tapi ternyata kalau misalkan kita lihat dari detail memang ini punya keunikan sendiri aja gitu. So, itu dia review dari sepatu Kanki XC02. Komen di kolom komentar kalau kamu pengen ngekop sepatu ini atau mungkin kamu udah punya sepatu ini. Komen juga di kolom komentar. Hope you like it, hope you enjoy it. Jangan lupa subscribe karena gue bakal ngebikin konten-konten sneakers yang menarik lainnya. Ada review sneakers, ada styling, dan juga ada komparasi-komparasi sneakers. So, jangan lupa subscribe guys. Thanks for watching and I will see you guys in the next video. Bye.